Haleluya, Yesus kuatku, dengan memberitakan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari yang baru ini, di bulan terakhir di tahun 2025, saya percaya akan memberkati kita semua. Terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami percaya hidup kami ada dalam tangan-Mu dan penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kebenaran firman yang akan kami dengar, kami percaya Tuhan akan memberkati hidup kami dengan firman-Mu dan keajaiban-keajaiban yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, judul di hari yang baru ini adalah Life Goes On. Dan ayat yang terambil dapat kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 19, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan terlebih dahulu ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Satu momen yang kita dapat lihat bahwa di pasal sebelumnya, di pasal 18, Elia mengalami kemenangan besar di saat melawan nabi-nabi Baal. Dan di pasal 19, ada satu ancaman dari Isabel membuat Elia takut dan melarikan diri. Dan di ayat keempat tadi sudah kita baca bahwa dia melarikan diri ke padang gurun perjalanan sehari jauhnya. Puji Tuhan. Di ayat yang keempat ada satu gambaran bahwa Elia mengalami kelelahan secara fisik, secara emosional, dia mengalami ketakutan, bahkan dia mengalami putus asa. Dapat kita lihat dia berbicara kepada Tuhan, dikatakan, "Ambillah nyawaku." Seorang Paulus dalam 2 Korintus 1 ayat yang 8 kalau kita lihat, dia juga pernah mengalami hal yang sama, dikatakan di bagian yang B, "Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami." Gambaran dari ayat yang keempat bahwa pelayanan yang dikerjakan oleh pelayan Tuhan bisa mendatangkan kelelahan dalam tubuh kita, bisa mendatangkan keputusasaan dalam hidup kita. Tetapi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa keadaan yang dialami oleh Elia, bahkan dia ingin mati, adalah satu keadaan yang dapat dikatakan dia mengalami depresi yang sangat mendalam. Tetapi puji Tuhan, pemazmur pernah berkata dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6, dia berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku?" Ada satu pengakuan bahwa tubuh jiwa dapat mengalami kegelisahan, dapat mengalami keputusasaan, tetapi kebenaran firman Tuhan juga menguatkan saudara dan saya dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29. Alkitab berkata, "Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya." Jadi ada satu penghiburan bagi saudara dan saya bahwa Allah akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya yang mengalami kelelahan di saat kita mengambil pelayanan di dalam Tuhan. Kita melihat dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 dalam 1 Raja-Raja tadi pasal 19. Ayat yang 5 berkata, "Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, 'Bangunlah, makanlah.' Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula." Di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 kita dapat melihat beberapa pribadi Allah dinyatakan dalam kehidupan Elia. Yang pertama adalah pribadi Allah yang memulihkan. Yang kedua, pribadi Allah yang tetap peduli. Yang ketiga, pribadi Allah yang menyediakan. Yang keempat, pribadi Allah yang menyertai. Itu dapat kita lihat. Yang pertama dikatakan di ayat yang ke-5, dia berbaring dan tidur. Allah mengerjakan pemulihan pertama yang diberikan kepada Elia adalah memulihkan fisiknya. Bahkan dikatakan dia mengirim seorang malaikat menyentuh dia. Dalam terjemahan aslinya dikatakan menyentuh dengan lembut. Artinya Allah
hadir dalam kehidupan Elia, Allah tetap menyertai dalam kelelahan Elia, dalam keputusasaan Elia, dan dia memastikan bahwa Elia tetap bersama dengan Allah. Dan Allah yang menyediakan itu, dia juga menyediakan roti bakar dan air yang untuk memberikan kekuatan untuk tubuh fisiknya itu. Mazmur 121 ayat yang keempat firman Tuhan katakan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Kata penjaga artinya dia yang mengawasi, dia yang melindungi. Seorang pelayan Tuhan dapat mengalami kelelahan, tetapi percayalah Allah kita tidak pernah terlelap, Allah kita tidak pernah tertidur, karena dia adalah penjaga yang mengawasi dan melindungi hidup kita. Bahkan dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga dikatakan, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka mereka. Gambaran dalam pribadi Elia, dia putus asa, dia mengalami kelelahan fisik, dia bahkan depresi. Allah yang sama dalam pemazmur yang sudah kita dengar tadi adalah Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan. Dan di ayat yang kelima Allah memastikan bahwa dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan, Allah hadir dalam kelemahan-kelemahan kita. Kita masuk dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Pribadi Allah yang berikutnya dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, Allah adalah Allah yang konsisten. Allah adalah Allah yang sabar, bahkan dialah Allah yang meneguhkan panggilannya dalam hidup kita. Dikatakan di ayat yang ke-7, malaikat Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Allah tetap konsisten hadir dalam kehidupan Elia untuk memulihkan dia. Dan Allah juga memastikan bahwa Allah di tengah-tengah Elia dengan menyentuh dia, bahkan Allah kembali memberi dia makan. Karena Allah tahu bahwa ada satu perjalanan yang cukup jauh yang Elia harus kerjakan, karena saya percaya bahwa Tuhan tidak mempersiapkan Elia bukan untuk berhenti, tetapi untuk melanjutkan panggilannya dalam kehidupan Elia. Dan apa yang kita lihat bahwa Tuhan belum selesai dengan kehidupan, bahkan dengan pelayanan Elia. Kita masuk di ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Kita harus percaya bahwa Tuhan adalah penyayang, Tuhan adalah pengasih, panjang sabar dan berlimpah. Itu dapat kita lihat dalam Mazmur 103 ayat yang ke-8. Dan setiap persoalan bukanlah akhir dari perjalanan pelayanan kita, tetapi itu hanya proses menuju panggilan berikutnya. Perjalanan yang dibutuhkan 40 hari 40 malam ke Gunung Horeb adalah satu proses pembentukan yang Allah kerjakan dalam kehidupan Elia. Bahkan ditentukan satu tempat, yaitu Gunung Horeb yang dikatakan Gunung Allah. Disitulah Allah akan memulihkan kerohanian Elia. Tadi di ayat yang ke-5 sampai 6 Allah memulihkan fisik Elia. Dan di ayat yang ke-8 Allah memulihkan rohani Elia. Dan di ayat yang 9 tadi dikatakan firman Tuhan datang. Pribadi Allah yang berikutnya adalah Allah yang memperbaharui. Matius 4 ayat yang ke-4 ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tidak cukup Elia hanya dikenyangkan dengan roti bakar dan minuman, tetapi datangnya firman Tuhan, itulah yang membuat manusia hidup. Kata hidup ini artinya untuk berada dalam kekuatan yang penuh, untuk menguatkan kekuatan Elia, tidak hanya roti dan air, tetapi firman Tuhan dihadirkan karena Allah ingin memperbarui hidup Elia. Dan selanjutnya Tuhan berkata, apakah kerjamu di sini? Ini adalah panggilan Tuhan untuk Elia merenungkan perjalanan pelayanannya berikutnya.
Kita percaya bahwa dalam Yeremia 29 ayat ke-11, rancangan-rancangan Allah dalam kehidupan kita, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, yang memberikan kehidupan kita, hari depan kita yang penuh harapan. Dan saya akan akhiri dengan satu ayat dalam Ratapan 3 ayat yang ke-25. Tuhan adalah baik bagi yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Puji Tuhan, kita akhiri pemberitaan firman Tuhan di hari yang baru ini dengan berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena kami percaya perjalanan kehidupan kami sampai di akhir bulan tahun ini Tuhan. Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah ada dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami di saat kami mengalami kelemahan, di saat kami mengalami ketakutan. Tetapi kami tetap selalu mendengarkan firman-Mu yang mendatangkan kekuatan dalam hidup kami. Berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam usaha yang mereka kerjakan, berkati anak-anak mereka. Pujilah nama-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat.